Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu kekuatan doa jemaat. Apa saudara? Kekuatan doa jemaat. Dari apa yang kita baca, satu perikop tadi, terlebih lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membaca ayat-ayat di atasnya, di pasal 4 mulai ayat 1, kita akan semakin melihat jalan cerita dari perikop yang kita baca, ayat doa jemaat itu punya kuasa. Berarti bukan hanya doanya Bapak Pendeta, bukan hanya doanya Pak Penatua, tapi seluruh jemaat ketika berdoa itu punya kekuatan yang dahsyat. Apa yang kita baca dalam perikop tadi menggambarkan dengan jelas keadaan Petrus dan Yohanes ketika kembali dari mereka ditangkap, disekap, dianiaya, diadili oleh para ahli agama, oleh orang-orang Saduki, oleh tua-tua Israel. Bahkan mereka berdua diancam. Dan sebelum mereka diancam, mereka disiksa dulu. Semalam mereka di penjara. Dan sebelum dilepaskan mereka diancam, jangan sekali-kali engkau mengajarkan nama Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit, bahkan dengan nama Yesus, kuasa akan mengalir untuk setiap orang yang membutuhkan. Tetapi apa jawaban Petrus dan Yohanes? Silakan tuan-tuan pertimbangkan sendiri. Akankah kami lebih taat kepada manusia ataukah kami lebih taat kepada Allah? Dan mereka dilepaskan dan kembalilah mereka dalam persekutuan jemaat, di mana jemaat pada waktu itu pas sedang berdoa bersama-sama. Lalu mereka berdoa dan digambarkan dalam doa tadi, ya. Kita baca bersama-sama tadi, doa mereka sangat panjang. Dan ini hanya sepenggal saja. Saya bacakan ulang. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini mengambil dari kitab Mazmur. Lalu ini doa yang keluar dari isi hati mereka semua. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Tuhan hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan,
Ini permohonannya. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Mereka berdoa dengan mengambil kitab Mazmur, lalu mereka ungkapkan apa yang mereka alami, dan seterusnya memohon kepada Tuhan. Mohon penyertaannya agar pelayanan mereka bisa berjalan dengan lancar. Walaupun ada banyak tantangan, tapi mereka minta pertolongan Tuhan. Untuk Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap yang sakit yang mereka layani. Untuk Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat saat mereka melakukan pemberitaan Injil. Dan supaya mereka memiliki hati yang berani. Berani untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka yang berkumpul bukan hanya para murid, tapi ada banyak ibu-ibu juga. Seluruh jemaat. Mereka berkumpul. Dan firman Tuhan juga katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ketika mereka berdoa bersama-sama, nyata kekuatan doa mereka terjawab saat itu juga. Dan mulai saat itu seterusnya mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi dengan penuh keberanian. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak intimidasi, walaupun banyak ancaman. Kita melihat kekuatan doa jemaat yang luar biasa. Tidak menunggu waktu panjang dan lama. Ketika jemaat bersatu hati, antar jemaat bersatu hati, jemaat dengan pengurus gereja bersatu hati, maka apa yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan jemaat pada waktu itu, yang sehati, sepikir, setujuan, bersatu dalam doa, itu juga akan terjadi, tergenapi di tempat kita, di Bethlehem yang kecil ini. Amin, saudara. Kekuatan doa jemaat bukan hanya berlaku pada saat itu, tapi juga hari ini. Kalau firman ini disampaikan, kerinduan hati kita sebagai jemaat yang hidup bersama-sama, kerinduan kita akan mengalami sebagaimana jemaat mula-mula pada saat Rasul Petrus dan Yohanes mengalami masa-masa sulit dan terancam. Bahwa doa-doa kita tidak menembus tempat yang kosong, bahwa doa-doa kita tidak akan sia-sia, karena kita semua bersatu hati. Sehati, sepikir, setujuan, sebagai satu jemaat gereja Tuhan. Ayat 24 dengan jelas dituliskan.
Dan mereka semua berdoa bersama-sama. Jemaat yang berhimpun sedang mendoakan Petrus dan Yohanes yang ditangkap. Dan ketika Yohanes dan Petrus yang ditangkap itu dilepaskan dengan satu ancaman supaya tidak memberitakan lagi nama Yesus. Dan mereka dilepaskan dan sebelumnya dihajar dulu. Kedatangan Petrus dan Yohanes dalam persekutuan doa mereka membuat mereka semakin sehati menghadapi ancaman intimidasi. Saudara, sebagai gereja Tuhan, kita sama-sama menghadapi musuh yang sama. Itu kuasa kegelapan, kuasa setan. Kita menghadapi musuh yang sama. Hanya saja ketika sampai ke setiap pribadi, yang muncul dalam masalah hidup saya, mungkin ya masalah kesehatan. Yang muncul ke jemaat yang lain, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan. Yang muncul ke jemaat yang selanjutnya, mungkin di bidang usahanya, bisnis. Yang muncul di jemaat yang lain, mungkin dalam bentuk perhubungan. Dalam keluarga. Bentuk masalah yang kita hadapi berbeda-beda, tapi di belakang semuanya itu bisa jadi sumbernya adalah setan, iblis. Tapi ketika datang ke tempat kita, ke rumah kita, bentuknya macam-macam. Yang bertamu ke kita, itu bentuknya macam-macam. Itu sebabnya menyadari hal ini, kita perlu bersatu hati seperti jemaat mula-mula. Apapun persoalan kita yang kita hadapi hari-hari ini, ayo kita bersatu di dalam doa. Karena doa kita sebagai jemaat Tuhan, itu punya kekuatan yang dahsyat. Kalau dikatakan kekuatan doa jemaat, jemaat itu bukan hanya anggota jemaat. Tetapi kalau dikatakan jemaat berarti semua pengurus gereja, semua yang terlibat pelayanan di dalamnya termasuk Pak Pendeta. Itu adalah jemaat. Dan di dalam jemaat itu ya ada pengurus gerejanya, ada para pelayan intinya, ada anggota jemaat yang mengikuti. Tetapi disatukan dalam satu nama, Jemaat GSJA Bethlehem. Maka ketika kita bersatu dalam doa, kita sebenarnya punya modal yang besar. Kekuatan yang dahsyat, yang bersumber dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian, mengalahkan setan. Tuhan Yesus juga bersabda di dalam Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita jemaat Tuhan berkumpul di tempat ini, ya lebih dari 20. Kalau hari Rabu, Bougainville, banyak anak-anaknya. Yang dewasa paling ya Pak Heru 2 orang, Pak Yoyok 2 orang yang dewasa, yang pemuda ada mungkin 2, ditambah ya pasukan setelah minggu banyak. Tidak masalah. Pasukan Eden juga begitu. Mungkin cuma yang dewasa Bu Indarti, Bu Yuni, Pak
Pak Edi, tambah Pak Agus, 5 orang. Nanti ditambah kerocil-kerocilnya, anak-anak sekolah minggu juga. Loh. Dua, 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus. Aku hadir di tengah-tengah loh. Jadi, kalaupun hanya 2 atau 3 orang yang berkumpul, jangan berkecil hati. Kenapa tidak boleh berkecil hati? Karena yang hadir di dalam perkumpulan 2-3 orang yang bersama-sama menyebut nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, ada kekuatan dasar di situ. Amin. Jadi jangan sepelekan yang jumlahnya cuma 2-3 orang. Karena ada satu oknum, satu pribadi yang memiliki kuasa yang dahsyat, yang hadir di tengah-tengah. Mereka meminta agar Tuhan memberikan keberanian. Keberanian untuk apa? Memberitakan firman, menjadi saksi Tuhan. Untuk memberitakan firman, untuk bersaksi. Mungkin kita punya kemampuan berbicara dengan lancar. Tapi belum tentu di hadapan orang yang belum kenal Tuhan, kita punya keberanian untuk bicara tentang Yesus. Belum tentu orang yang punya kefasihan berbicara itu berani ngomong tentang Yesus di hadapan orang yang dahsyat ini. Terlebih lagi seperti para murid tadi menghadapi ancaman, intimidasi. Maka diperlukan keberanian yang bersumber dari Tuhan. Saudara dan saya juga membutuhkan keberanian. Seperti doa para murid, seperti doa jemaat mula-mula saat itu. Bukan hanya ketika kita memberitakan Injil. Ketika menghadapi masalah pun kita perlu keberanian. Ketika kita menghadapi intimidasi dari manapun datangnya, kita juga perlu keberanian dari Tuhan. Masalah seringkali membuat kita takut. Sakit penyakit seringkali membuat kita takut. Ancaman orang seringkali membuat kita takut. Berita-berita yang buruk di televisi, di media, di medsos seringkali membuat hati kita takut. Maka kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi berita-berita buruk dari manapun datangnya. Kita perlu keberanian untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Keberanian dari mana? Dari Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Kita butuh kekuatan itu. Kita butuh keberanian dari Tuhan. Tepat seperti permintaan jemaat yang berkumpul saat itu, mereka minta keberanian. Mereka juga meminta supaya Tuhan menyertai mereka dengan kuasanya, dengan tangannya yang penuh dengan mukjizat dan tanda-tanda. Dua Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kepada kita. Kita siapa? Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memohon kepada Yesus.
roh yang diberikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita takut. Bahkan dikatakan ketakutan. Ada berita sedikit jelek, takut. Di tempat sedikit remang-remang, takut. Ada hujan, angin, takut. Apa-apa takut, apa-apa takut, apa-apa takut. Kalau begitu, kita perlu Roh Kudus yang dari Tuhan. Karena Roh Kudus ketika itu hadir dalam hidup kita, roh itu akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang memiliki Roh Kudus, meskipun dia punya keberanian, meskipun memiliki kekuatan, tidak asal menggunakan keberanian dan kekuatannya, tapi selalu dibatasi dengan kasih. Menggunakan kekuatan dan keberaniannya dalam bingkai kasih dan ketertiban. Apa sih tertib itu? Teratur. Banyak orang yang punya keberanian yang bersumber dari setan, dari dirinya sendiri, dari kedagingannya. Keberaniannya ngawur. Untuk saling bunuh, untuk saling menyakiti, untuk saling melukai. Tapi kekuatan dan keberanian dari Tuhan itu selalu disertai dengan apa? Kasih dan ketertiban, keteraturan. Itu ciri dari Roh Kudus. Selalu kekuatan dan keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus dalam diri orang beriman selalu disertai kasih dan ketertiban. Ya. Lalu Tuhan juga menjawab doa mereka saat mereka sedang berdoa. Dalam ayat berapa itu? Ayat 31. Jelas dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saat mereka sedang berdoa, Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Jadi inilah pentingnya kita bersekutu. Inilah pentingnya kita berjemaat. Namanya jemaat, hidupnya harus berjemaat. Berjemaat artinya bersama-sama. Mungkin kita tidak bisa selalu bersama-sama seperti ini, tetapi kita bisa atur waktu supaya kita bisa bersama-sama. Seperti hari ini, saat ini kita sedang bersama-sama secara fisik. Secara tubuh jasmani kita bersama-sama. Tapi bukan hanya secara fisik dan tubuh jasmani saja. Tetapi secara roh kita bersama-sama. Sebentar lagi kita nanti setelah ibadah ini selesai, kita pulang ke tempat kita masing-masing. Lalu mungkin nanti hari Rabu ada lagi pertemuan fisik dengan jumlah yang terbatas. Tapi selain hari-hari itu, berarti kita hidup di dunia nyata kita masing-masing. Ada yang jadi gojeker, ada yang jadi musiker, apa namanya itu? Iya. Ada yang jadi operator gamer. Wes pokoknya itu aja lah. Masing-masing ada yang buka warungger. Terserah apalah aktivitasnya. Walaupun secara fisik, secara tubuh kita tidak dalam satu tempat lokasi yang sama, tetapi secara roh hendaknya kita tetap terikat. Itulah namanya kita berjemaat. Bukan hanya daftar jadi anggota gereja. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita berkumpul bersatu bersama-sama, baik secara fisik maupun secara rohani.
Walaupun dalam waktu-waktu yang lain kita berpisah secara fisik, tetapi dalam roh kita tetap satu. Maka doa kita sebagai jemaat kita bisa lakukan ketika kita bersama-sama seperti ini, atau seperti hari Rabu, atau seperti hari Sabtu. Pemuda. Tetapi secara roh kita juga tetap bisa berjemaat secara roh, kita tetap bersatu secara roh, diikat dalam satu ikatan roh yang sama, yaitu ikatan roh Tuhan sebagai satu jemaat Tuhan. Maka penting kalau begitu, sebenarnya setiap saat kita sedang berjemaat, baik secara rohani maupun secara fisik, kita bisa berdoa bersama-sama. Kalau hari Minggu, Rabu, Sabtu kita bisa berkumpul, kalau di hari lain secara roh kita bersatu dalam doa, mungkin jamnya berbeda, tapi kita tetap satu di dalam roh untuk berdoa. Mengapa kita harus selalu berdoa? Karena firman Tuhan juga berkata, janganlah jemu-jemu engkau berdoa. Kita tidak boleh berhenti berdoa. Diibaratkan dalam Tuhan Yesus mengajarkan para murid, carilah, ketuklah, mintalah. Carilah, ketuklah, mintalah. Mengetuk, mencari, cari terus, minta terus. Itu gambaran kita berdoa kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat Tuhan. Baik secara bersama-sama, secara fisik, ataupun ketika kita hidup di masing-masing tempat tinggal kita. Kita bisa berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Kekuatan doa jemaat itu sangat dahsyat. Kita tadi sudah membaca ketika mereka berdoa, Tuhan mengurapi mereka dengan rohnya, lalu mereka memiliki keberanian, dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, betul, Tuhan menyertai mereka dengan berbagai tanda-tanda dan mukjizat, sehingga pelayanan, kesaksian, dan pemberitaan firman mereka betul-betul penuh kuasa dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita menghadapi tantangan yang begitu banyak, tantangan zaman ini. Maka kita perlu sebagai jemaat Tuhan di Bethlehem menyatukan hati dan tekad kita untuk bersama-sama belajar dari jemaat mula-mula, dari yang kita baca tadi, supaya bukan hanya meniru ya, tetapi supaya kuasanya itu juga kita alami. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, apakah bapak-bapak, ibu-ibu masih mendoakan 5 nomor kontak di HP saudara? Selain keluarga dekat, selain saudara sekandung, 5 kontak nomor di HP-mu. Doakan dan telepon. Apa kabar, brother dan yuder? Apa kabar dulur lanang, dulur wedok? Hanya tegur sapa seperti itu, tapi ketika terdengar itu, waduh, maknyus di hati. Apalagi ketika diakhiri dengan Tuhan Yesus memberkati. Itu seperti membuat sejuk di hati,
lawan bicara kita. Mungkin saat-saat kita sedang menelponnya, mereka sedang mengalami masalah yang berat, mengalami kekeringan secara rohani. Ketika kita ajak berbicara, lalu kita tutup, mungkin ya syukur mau didoakan, itu menjadi sangat berarti bagi mereka. Tidak perlu secara spesifik percaya Gusti Yesus, makanya ayo ikut Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak punya keberanian ngomong langsung seperti itu, tetapi paling tidak ketika kita mendengar persoalannya, kadang-kadang ketika kita ngomong kan tanya, di mana? Nanam apa sekarang? Di kampung. Iya hasilnya. Ya, kadang-kadang kan ngomong iya mati, kurang air. Ya, gitu ya. Ada aja berita-berita itu dari lawan bicara kita ketika ditelepon. Kesempatan kita ngomong, ayo kita berdoa. Mau saya doakan? Ya. Dengan hal-hal yang nampaknya sepele, ya, maka tetap lakukan ya, berdoa untuk 5 nomor di HP-mu. Dan bukan hanya berdoa, telepon. Dan satu lagi, apakah kita masih rajin mendoakan saudara seiman dalam satu gereja kita? Tidak sulit menghafal ya 50 orang, itu tidak sulit. Kalau misalkan tidak hafal 50 orang, cukup kepala keluarganya saja. Tuhan berkati Pak Rian sekeluarga, berkati Pak Surdi sekeluarga, berkati Pak Enok sekeluarga, berkati Pak Endra sekeluarga. Ya kan? Kalau memang susah menyebut satu persatu nama-namanya. Tapi kalau bisa menyebut satu persatu tidak masalah. Bagus, lebih bagus. Begitu ya. Itu namanya kita saling mendoakan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu jemaat Bethlehem. Disitulah kekuatan kita, saudara. Jangan nunggu diminta, doakan saya ya. Kalau tidak diminta, ya tidak usah didoakan. Kita tidak tahu loh persoalan orang sebelah kita. Tidak tahu. Tetapi ketika kita berdoa, nanti kuasa Tuhan akan bekerja dengan sendirinya. Walaupun orang yang kita doakan mungkin tidak ngeh kalau kita ya punya andil mendoakan dia sampai bisa sukses. Mungkin tidak ngerti, tidak sadar bahwa kita punya andil mendoakan. Tidak masalah. Setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, walaupun orang yang kita doakan tidak tahu, Tuhan akan catat kok itu. Oh, Pak Rian itu mendoakan Pak Yono. Oh, Bang Re itu mendoakan Bang Joni. Walaupun tidak tahu kalau didoakan. Tapi Tuhan mencatat. Oh, ternyata dia peduli sama saudara seimannya. Oh, Tuhan mencatat. Walaupun yang kita doakan tidak sadar, tidak ngeh. Keberhasilannya itu kita punya andil mendoakan. Tidak masalah. Walaupun yang kita doakan itu berhasil dan tidak mengucapkan terima kasih pada kita, tidak masalah. Itulah namanya doa yang tulus sebagai satu keluarga umat Tuhan, sebagai satu jemaat Tuhan. Doa kita harus tulus, baik orang yang kita doakan tahu atau tidak tahu, berterima kasih atau tidak terima kasih, tidak masalah. Yang penting doa kita tulus. Nah, doa yang seperti itulah akan manjur, top market. Maka ketika kita hidup berjemaat, ayo kita hadapi persoalan kita bersama-sama. Sebagai satu gereja kita punya masalah yang sama. Sebagai seorang pribadi, lepas pribadi, kita juga punya masalah yang berbeda-beda. Tapi kita bisa saling menopang, saling menyupport, saling menyokong satu dengan yang lain melalui doa-doa kita. Amin, saudara. Tetap doakan 5 nomor di hatimu supaya Tuhan berkati. Tetap doakan
anggota jemaat kita dengan ya kalau 50 orang lah kurang lebih. Ya kalau enggak apa nama yang kecil-kecil, kadang-kadang nama kecil-kecil itu yang kayak Berliana itu kan susah dihafal itu kepanjangannya. Ya kayak Rara itu kan panjangnya minta ampun, namanya susah dihafal toh. Kalau oke lah, panggil nama singkatnya Berliana, Rara dan sebagainya. Gitu. Karena apa? Kekuatan doa kita sebagai jemaat, kalau kita bersatu hati, itu punya kekuatan yang dahsyat. Mari kita saling support, mari kita saling menguatkan, satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Amin, saudara. Saudara tidak sendiri menghadapi kesulitan hidup ini. Teman di belakangmu mendoakan kamu. Teman di samping kiri kananmu mendoakan kamu. Teman yang di depanmu mendoakan kamu. Saudara tidak sendiri. Jadi jangan merasa sendirian. Jangan merasa sepi. Banyak yang menyupportmu. Minimal dari satu anggota jemaat, satu keluarga besar GSJP selalu akan mendukungmu dan mendoakanmu. Apapun persoalannya. Amin, saudara. Siap saling mendoakan? Inilah kunci kekuatan dan keberhasilan kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.